Oke Benners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di informasi kali ini Mang Adun lagi-lagi harus mengklarifikasi ya, atau sekaligus juga mengonfirmasi. Ada apa di sana? Jadi ya, Pioner tahu sendiri dari video terbaru yang ada 1, 2, 3 mungkin lebih ya, itu Mang Adun sering mengatakan bahwasanya ada aliansi industri perdagangan seperti itu, atau pergerakan dari komunitas GCP ya, yang mana di salah satu video juga Mang Adun menyebutkan bahwasanya kalau memang duta GCP adalah mitra Pikor Team. Oke. Ya, berarti memang saling melengkapi. Oke, nah, kita akan masuk ke salah satu postingan X ya di sini. Oke, ini baru banget ya. Kita bisa melihat ya di sini Dorisin juga 2 jam yang lalu ya. Nah, ini ya berarti Mang Adun ya tadi melihat sih 45 menit yang lalu langsung Mang Adun posting ulang postingan Dorisin ini ya, terus Mang Adun bagikan seperti itu. Di dalamnya itu loh ya, ya mirip, padahal kan duluan Mang Adun ya, waktu di obrolan kemarin malam Kamis kah atau malam Selasa kah, jadi menyebutkan hal yang serupa. Dan ini Mang Adun bukan sekali 2 kali ya, itu sering banget searah pemikirannya, sejalur dengan Miss Dorisin ya, seperti itu. Dan Mang Adun menyebutkan di situ, baru kemarin saya mengatakan lagi, saya tidak pernah janjian dengan Miss Dorisin ya, tapi yang saya sampaikan malam Kamis kemarin di obrolan virtual X ya, itu juga dibahas di postingan ini nih ya. Ntar kita baca sama-sama. Pikor Team mengadakan Hackathon 2025 komunitas GCP dengan aliansi industri perdagangan internasional. Pertanyaannya mungkin Pioner tadi sempat bertanya, kenapa memang harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi, karena ada yang berkomentar ya, bahasanya ya sampai menyatakan blunder katanya. Mang Adun itu menjawab pertanyaan dari Parudi Tupa ya. Loh, Mang Adun pikir blunder gimana nih, gitu kan, ngambang jawabannya. Entahlah ya. Jadi ya silakan ya. Khawatirnya Mang Adun gini, khawatirnya kan kalau Pioner kan setelah mungkin nyimak video terus ngelihat komentar gitu kan, ngebaca-baca, barangkali ada Pioner yang ngebaca komentar tersebut nantinya malah jadi terbawa arus ya kan. Loh, wah ini jangan-jangan bener nih apa yang dikatakan yang berkomentar ini, gitu kan. Nah, itu makanya harus Mang Adun di sini untuk konfirmasi atau klarifikasi sekaligus dan meluruskannya. Oke. Jadi ya ini sih disclaimer dulu ya. Bagi misalkan yang tidak memahami betul dengan apa itu P-Network ya sebagai mata uang digital, ya pasti akan berlawanan ya, atau tidak sependapat lah seperti itu, karena tidak sedikit yang masih nyalenggorkeun tahun bahasa Jermannya ya, atau apa itu bahasa Indonesianya ya, atau menghubung-hubungkan lah itu dengan istilah koin yang terdahulu seperti masuk ke bursa dan sebagainya. Oke, jadi di sini kita akan baca sama-sama ya. Ini sudah Mang Adun bagikan, sudah Mang Adun baca sedikit juga, dan ya makanya kita akan sama-sama baca di sini supaya lebih ngerti lagi ya, dan mengkonfirmasi beberapa video sebelumnya Mang Adun tentang hubungan Pioners dengan Pikor Team. Ini Dorisin loh ya. Jadi silahkan, kalau komunitas GCP Mang Adun percaya pasti paham gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Dorisin. Tapi kalau misalkan masih berspekulasi dengan nilai atau harga yang di bursa, ya itulah ya yang menyebabkan, makanya kenapa tentang YouTube Mang Adun di channel itu ada profil Mang Adun, tentangnya di situ tertulis Mang Adun entah sampai kapan P-Network itu akan menjadi kontroversi seperti itu ya. Oke, kita akan baca secara perlahan-lahan untuk lebih memahami lagi ya. Di sini kata Miss Dorisin, memahami hubungan antara Pikor Team dan Pioner, pentingnya GCP. Oke, dalam beberapa bulan terakhir saya mengamati bahwa banyak pioner analis mata uang kripto
kripto, dan bahkan YouTuber kesulitan memahami hubungan sebenarnya antara tim inti Pi atau Picor Team dan para pioner. Banyak yang berasumsi bahwa Picor Team adalah otoritas, sementara para pioner hanyalah bawahan. Sebagian besar penolakan dan kritik terhadap nilai konsensus global atau GCP bermula dari kesalahpahaman ini yang menyebabkan mereka menolak GCP hanya karena Picor Team belum mendukungnya. Oke, nah itu kata Dorisin ya. Jadi di sini dilanjutkan, banyak yang masih percaya bahwa Picor Team harus membuat semua keputusan. Nah, itu kan yang pertanyaannya kemarin siapa? Pak Hamid, ya itu Pak Hamid ya. Kenapa mengadun jawab juga seperti itu? Ya karena memang tidak perlu ya, gitu loh. Nah, perspektif ini berakar pada pemikiran mata uang kripto tradisional, di mana tim pengembang atau yayasan menentukan arah suatu proyek. Namun jaringan Pi tidak beroperasi dengan cara ini. Ini jelas banget sih kalau kata Mang Adun ya. Nah, dijelaskan. Jadi ya ini makanya kenapa Mang Adun bawakan ke channel Mang Adun ya, supaya pioner paham, betul-betul paham, dan tidak akan pernah bosan juga Mang Adun untuk terus ya mempublikasikan gitu kan. Itu loh. Karena apa? Ya karena yang namanya pioner itu kalau bahasa Mang Adun ya, sedarah daging dengan yang namanya Pi Network gitu loh. Adanya pioner karena adanya Pi Network, adanya Pi Network karena ada pioner, itu kan. Oke ya, ini dua sisi dari satu sistem ya, kata Dorisin. Bayangkan jaringan Pi sebagai sistem kehidupan yang terdiri dari dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Picor Team infrastruktur. Nah, kan ini seperti perangkat keras dalam komputer atau tubuh fisik manusia. Ia menyediakan pondasi, struktur, dan stabilitas teknis. Ya, yaitu yang kemarin Mang Adun katakan, kenapa Picor Team mengadakan lagi hackathon ya, anggap bahwasanya itu merupakan sebuah wadah gitu loh, itu bagian Picor Team infrastruktur ya. Nah, di sini pelopor nilai konsensus global atau GCP ya. Hal ini serupa dengan perangkat lunak dalam komputer atau jiwa dalam diri manusia. Meskipun mungkin tidak terlihat secara fisik, ia menggerakkan tujuan, fungsi, dan nilai keseluruhan sistem. Paham ya? Itu tak satu pun aspek dapat menggantikan yang lain. Nah, jadi itu udah masing-masing lah ya, gitu. Tapi ya itu satu tujuan gitu. Nah, terus sebagaimana perangkat lunak tak dapat eksis tanpa perangkat keras, dan tubuh tak dapat hidup tanpa jiwa, baik Picor Team maupun para pioner harus menjalankan peran mereka tanpa saling mengganggu. Oke, jelas ya. Nah, pioner tidak dapat mendikte infrastruktur teknis ya. Ya kita tidak bisa tahu kan, sering Mang Adun sampaikan, kita tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan Picor Team di sana bagaimana. Ya kita jalani aja dulu gitu kan. Nah, Picor Team tidak dapat menentukan nilai Pi atau mengganggu pergerakan GCP. Itu jelas ya, itu menjadi sebuah alasan kenapa Picor Team sampai saat ini ya. Makanya kemarin Mang Adun katakan istilah yang namanya kalau itu harus nunggu Picor Team ketuk palu. Itu hanya istilah saja gitu loh. Di sini bahkan sampai Dorisin lebih tegas lagi mengatakan Picor Team tidak dapat menentukan nilai Pi atau mengganggu pergerakan GCP. Di sini dilanjutkan, keseimbangan ini unik sehingga banyak orang luar merasa jaringan Pi membingungkan. Nah, itu ya. Tuh, mungkin ya masih banyak yang bingung gitu. Mereka terbiasa dengan kerangka kerja kripto tradisional dan belum pernah menyaksikan kemitraan seperti ini antara komunitas pioner dan tim inti. Ya, makanya dikatakan Pi Network itu sangat-sangat baru gitu loh ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus menerima, harus memahami kebenarannya gitu ya. Dengan perlahan-lahan ya, walaupun tidak secara langsung seperti itu, karena untuk bisa membuat kita paham ya, Mang Adun juga sampai berapa tahun sudah ya nggak langsung paham gitu loh. Kewenangan hukum GCP di sini ya.
Poin penting lainnya adalah bahwa otoritas GCP tidak berasal dari Picor Team, melainkan berasal langsung dari komunitas pioner. Ini merupakan terobosan. Picor Team hanya dapat menerima GCP selama sejalan dengan visi Pi dan sebagai pioner. Mereka berupaya mewujudkannya dalam ekosistem ya, atau di dalam ekosistem. Seperti itu ya. Itu loh. Jadi selama sejalan dengan visi Pi ya, Mang Adun pernah menyampaikan atau mungkin belum Mang Adun bagikan ya videonya seperti itu. Itu memang harus seperti itu. Karena apa? Kita bisa melihat sekelas Dorisin loh ya. Dulu aja Bybit ya, nantilah di video selanjutnya lebih lengkapnya lagi gitu. Sekelas Bybit aja dulu ditegor, diposting langsung di akun resminya Picor Team. Lah ini Dorisin kan rame banget ya. Kenapa? Gitu loh. Dibiarkan begitu saja oleh Picor Team. Kenapa tidak sampai wah ini Dorisin mengacaukan misalkan misi saya misalkan gitu, visi saya seperti ini. Nggak ada. Picor Team nyaman-nyaman aja dengan apapun yang disampaikan oleh Dorisin ya. Itu loh. Kalau Picor Team mau bisa dilaporkan Dorisin, tapi dari lama bertahun-tahun Dorisin membentuk GCP jadi Grand Ambassadornya, mana ada Picor Team ya, tidak ada, malah didukung tidak secara langsung. Mungkin kan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan mengapa GCP semakin banyak diadopsi oleh para pioner. Karena mereka memahami bahwa tanpa GCP, Pi tidak dapat berfungsi sebagai mata uang yang sebenarnya. Mengandalkan harga pasar valuta asing untuk menentukan nilai Pi semata-mata akan bertentangan dengan visi dan misi Pi. Nah, ini kan sudah sering mau disampaikan ya. Ada istilah peer-to-peer. Itu udah jelas ya. Tuh, masa peer-to-peer harus puluhan sampai ratusan? Ya paling juga sekali dua kali langsung habis. Kalau nilai sampai ratusan puluhan itu untuk barter peer-to-peer. Kebanyakan pioner saat ini terdidik dan bijaksana, menyadari bahwa hanya dengan GCP Pi dapat mencapai stabilitas, keadilan, dan kegunaan global. Oke, kita lanjutkan. Saat ini harga pasar valuta asing tidak menentukan atau mempengaruhi nilai Pi ya. Ya maksudnya berbeda. GCP ya tetap berjalan, yang di sana mah bodoh teuing kan gitu ya. Gitu loh. Pada tahap ini kita membutuhkan pasar valuta asing untuk memfasilitasi akses yang lebih cepat ke Pi oleh halayak yang lebih luas. Ya artinya adopsi massal. Kenapa harganya nggak pernah naik? Ya nggak bakalan naik gitu loh. Kalaupun naik ya nggak tahu lah gitu. Karena memang niatnya untuk supaya lebih banyak orang lagi menggunakan Pi, itu mengadopsi Pi. Ini kan jelas disampaikan di sini ya. Itu loh, lebih cepat ke Pi oleh halayak yang lebih luas. Jadi terjangkau. Kalau ada yang ingin memiliki Pi ya mumpung lagi murah. Kan gitu. Yang bukan pioner bisa beli. Nanti ujung-ujungnya gabung nambang, dan untuk memiliki Pi Wallet ya, download di browser, menyelesaikan daftar periksa mainnet seperti itu. Oke. Keberhasilan jaringan Pi bergantung pada jumlah orang yang memegangnya secara substansial. Para pioner harus berfokus pada pembuatan data GCP dan mendorong adopsi massal GCP oleh bisnis. Model baru untuk mata uang kripto. Kritikus seringkali, nah di sini ada istilah kritikus ya, gitu. Nggak tahu siapa sih kalau Mang Adun ya. Pokoknya intinya kritikus lah ya, atau orang yang suka mengkritik seperti itu, seringkali mengabaikan poin ini karena mereka terus menerapkan kerangka kerja yang ketinggalan zaman. Oh no. Ini bukan Mang Adun yang ngomong loh, ini Mang Adun hanya sambung lisan saja ya, bahasanya seperti itu. Ini Dorisin yang ngomong ya, sampai ketinggalan zaman katanya pada sistem baru ya. Ya kenapa? Ya kalau berfokus sama yang dulu-dulu mah ya ketinggalan zaman kalau dibandingkan dengan Pi mah. Namun jaringan Pi memelopori sesuatu yang revolusioner. Mata uang kripto yang dibangun tidak hanya di atas infrastruktur, tetapi juga di atas nilai konsensus kolektif. Inilah mengapa GCP tidak hanya penting, melainkan esensial. Semakin banyak pelopor yang menerapkannya setiap hari. Oke ya, semoga bisa dipahami. Mang Adun singkat simpel aja, hanya sekedar ingin sekali lagi menegaskan ya, bahwasanya apa yang akhir-akhir ini, beberapa hari ini Mang Adun juga sebutkan ya, pembentukan nilai GCP oleh pioner dan Picor Team membentuk
infrastruktur ya, dengan adanya hackathon dan sebagainya seperti itu, yaitu memang saling membutuhkan, saling berkesinambungan gitu, disebutnya makanya mitra. Oke. Ya, mau harapkan ya paham, syukur. Kalau teman-teman paham aja lah ya, nanti juga paham. Kalau memang mau update selalu, kalau tidak ya mau bagaimana lagi ya. Tidak sedikit pioner yang masih tidak tersentuh oleh informasi dan edukasi yang baik dan benar, khususnya soal GCP. Oke, thank you buat semuanya. Sehat selalu, panjang umur, ya, berkah selamat dalam setiap urusannya, lancar rezeki. Oke, amin amin. Maklum pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi PN Network yang berikutnya. Bye bye.